Titik terendah itu saat pertama kali diamanain. Saat kemarin diamanain di sini, suruh megang di sini. Itu berapa bulan kemudian santrinya habis. Terutama yang di pusat sini ya, santrinya hampir semuanya nggak ada. Mungkin sisa berapa lah, 3 apa 4 gitu. Itu habis itu kita libur kan, karena Ramadan libur. Setelah Ramadan kita nyari lagi. Dan alhamdulillah setelah Ramadan mulai kita cari santri lagi, alhamdulillah mulai banyak lagi. Dan itu sih mungkin agak titik terendah pas saat ya tadi baru awal diamanai, terus besoknya santrinya nggak ada gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah liburan dan ya sama nih masa-masa pandemi ini, karena kita sekolah non formal, jadi mereka ya gimana ya, di sekolah formal saya sudah sibuk kan dengan online kan pas awal-awal pandemi itu. Karena kita non formal ya mereka mengenyampingkan kita. Jadi ada wali santri ya udah resign, ya udah cuti dulu. Padahal mau nggak mau kan kita harus ya tadi ngasih ke guru-guru yang masih ada. Kemudian ya masih harus bertahan. Ya sampai ada yang di antara cabang itu sampai sekarang ada yang masih online dan tersisa 15 atau 10 santri dari 60 atau 70 santri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Untuk nama lengkap Zainal Arif Abdullah. PTK Al-Mumtaz itu biasa disebut juga sama anak-anak, sama teman-teman, sama kalangan sekitar itu ya petuah namanya, pesantren tahfidz Sabtu Ahad. Jadi mereka bergeraknya di pesantren weekend di Sabtu Ahad itu, dari Sabtu sore sampai Ahad pagi. Itu mulai berdiri di tahun 2011. Kalau gabung di Al-Mumtaz ini mulai gabung awal di tahun 2012. Jadi dulu itu dari tuan rumah di sini itu beliau ya tadi merasa gelisah, khawatir kan, karena di sekitar sekeliling rumahnya itu setiap harinya mungkin setiap malamnya orang anak-anak tawuran, nongkrong nggak karuan. Ya akhirnya muncullah tadi ide, ya udahlah coba kita buat tempat wadah, kita wadahi tempat ngaji ataupun tempat didik mereka supaya ya tadi hilang tadi kebiasaan mereka tawuran nongkrong malam hari. Ya anak-anak kecil SD apa. Akhirnya bismillah ya jadi pertama mulai itu ya anaknya beliau, salah satu 3 anaknya beliau. Kemudian ada juga yang mungkin beberapa dari tetangga. Ya bismillah mulai. Dengan mulai itu ya tadi sama perjalanan waktu santri tambah banyak. Dan itu juga tadinya mau istilahnya mau merangkul mereka yang biasa tawuran di sini, cuman bukan kerangkul tapi malah alhamdulillah tapi malah pergi lah istilahnya. Yang kebiasaan di lingkungan itu tadi udah hilang, tapi muncullah kebiasaan yang baru tadi pesantren Sabtu Ahad. Jadi ada salah satu teman kita yang setiap Sabtu pagi itu, kalau kita Sabtu Ahad kan libur kuliah, jadi setiap Sabtu pagi itu kita, teman saya ini jam 5:30 habis subuh itu udah persiapan berangkat. Zaman dulu kan, zaman awal-awal kita dulu 2012 itu belum kenal namanya KRL kereta itu kan, kalau ke Bekasi kan agak cepet tuh. Kalau dulu kita masih dari Buncit Jakarta Selatan tuh naik Metro Mini ke Blok M naik Mayang Sari kan, turun di Bulak Kapal naik angkot lagi, turun di Kompas Tambun itu Kompas, turun naik ke dalamnya naik angkot lagi. Dari jam 6 berangkat sampai tiba di tempat ngajar itu mungkin jam 9 nih. Jam 9 bersih-bersih ganti baju langsung ngajar. Terus kemudian sampai dari jam 9 nanti sampai jam 2 mereka istirahat, yang anak-anak di sana tadi pulang. Nah, kita gurunya berangkat ke sini nih, ke pusatnya sini. Dulu yang sudah nginep di sini pusatnya. Jadi sampai sini jam 4 barulah mulai kegiatan 4:30 itu. Nah, dari penasaran saya sama teman saya, satu waktu saya diajak, "Ikut mau nggak ikut?" Oh ya udahlah ikut, karena penasaran kan. Ya udah akhirnya ikut, diajak ke Bekasi itu ikut ngajar.
hanya pas ikut ngajar sekali 2 kali, terus diizinkan sama istilahnya sama yang pengasuh di sini, disuruh dulu yang saya ingat itu pas pertama kali buka cabang di Kranji, pertama kali buka cabang di Duta Kranji di Masjid Nurul Ittisom namanya. Itu ya saya sama teman saya berdua pas datang Sabtu Ahad itu ya datang ke sana nunggu yang daftar. Jadi bersama pengurus di Masjid Nurul Ittisom itu Sabtu datang berangkat nunggu sana sampai sore lah jam 5, nggak ada yang daftar, pulang. Kalau nggak pulang ya kita kesini pusatnya ikut. Akhirnya sebulan nunggu ada yang daftar 4 orang, 4 santri lah, santri Ahwat 2, santri Ikhwan 2. Dan itu ustadznya berdua juga, ustadznya saya sama teman saya ini dan ustadzahnya juga 2. Jadi pas awal muka ya udah bismillah buka launching yang cabang pertama itu di Duta Kranji itu ya dengan 4 santri dan 4 guru. Jadi kayak istilahnya kayak mulai zaman malah ya udah bismillah. Nah pas pekan pertama itu udah launching 4 guru dan 4 santri, tapi alhamdulillah dengan izin Allah sebulan kemudian langsung bludak, santri yang daftar banyak. Mungkin tadinya kan belum tahu kan ya, karena di situ posisinya di sekolah dan dekat masjid dan di situ ada masjidnya, informasinya lebih cepat. Hanya sebulan 2 bulan kemudian langsung santri nyampe 70-80 santri. Kalau dulu sih sebatas ini ya, karena kita dulu kuliah full Senin sampai Jumat, akhirnya kita mencari kegiatan di Sabtu Ahad, di kegiatan di libur itu. Pas kita nyari kegiatan Sabtu Ahad ini, muncullah kegiatan di Bekasi ini, Petuah ini, PTK Ilmu Mumtaz. Dan kita rata-rata di PTK Ilmu Mumtaz ini pengajarnya kalau dulu dari mahasiswa-mahasiswa teman-teman semuanya. Jadi kalau Senin sampai Jumat kita kuliah, Sabtu Ahad kita berangkat ke Bekasi bareng-bareng, biasanya habis duhur. Ya kadang ya pisah-pisah, kadang nggak ada yang kemana dulu berkegiatan di mana, nanti sorenya kumpul di sini. Karena di sini kita ada 2 program ya. Program pertama ya tadi Petuah, pesantren tahfidz Sabtu Ahad yang weekend tadi nginep. Kalau itu yang Petuah itu kita ada 7 cabang totalnya. Dari 7 cabang itu kira-kira total semuanya 350 sampai 400 santri lah dari 7 cabang itu ya. Paling enggak masing-masing cabang itu antara 50 sampai 60 santriwan dan santriwati. Kemudian di program yang kedua adalah program yang kelas reguler. Reguler itu ya kita namakan yang rumah tahfidz tadi. Kalau yang Sabtu Ahad tadi kita namanya Petuah, pesantren tahfidz Sabtu Ahad. Tapi yang reguler kita namakan rumah tahfidz. Jadi rumah tahfidz Quran misalnya di sini Ilmu Mumtaz. Jadi kita rumah tahfidz Quran Ilmu Mumtaz. Kemudian kita punya yang kita kelola di Tambun rumah tahfidz Quran Al-Mughni, itu yang kelas reguler. Yang kelas reguler paling enggak ada kita kegiatannya Senin, Rabu, Jumat atau enggak Selasa, Rabu, Kamis. Biasanya sepekan 3 kali pertemuan. Dan ada sesi sore, ada sesi malam. Jadi sesi sore itu jam 4 sampai setengah 6, nanti sesi malam jam setengah 6 sampai jam setengah 8. Nah, kalau yang reguler itu totalnya total dari keseluruhan kelas reguler mungkin 120 lah. Kalau yang kecil sama yang kecil-kecil mungkin 160-an ada. Kita sih tidak dulunya kita batasi umur minimal itu 6 tahun, minimal 6 tahun. Tapi kadang ada wali murid juga yang umur 5 tahun, 4 tahun mereka sudah pengen anaknya dimasukin. Ya makanya yang kelas reguler sekarang pun juga ada teman-teman anak-anak yang di bawah umur 6 tahun juga ada. Dan kita kelaskan khusus. Mereka satu kelompok, satu halakoh itu mereka umur di bawah 6 tahun, misalnya 4 tahun, 5 tahun sampai maksimal 7 tahun mereka satu kelompok. Kalau yang mendaftar di sini ya rata-rata orang Bekasi rata-rata. Tapi ada juga yang terutama yang kelas Petuah tadi ya, yang karena mereka nginep, ada yang dari Jakarta, Cakung, Rawamangun, Jakarta Utara itulah. Banyak dari Jakarta juga. Kalau yang Sabtu Ahad sih karena nginep, jadi yang jauh-jauh pun orang tuanya masih agak mau karena mereka ngantar habis itu ditinggal kan besoknya nyebut lagi. Tapi kalau yang reguler rata-rata sih sekitar Bekasi karena waktunya tidak lama kan, hanya 1,5 jam kan. Kalau kita di sini berbayar tapi kita sesuaikan kemampuan kadang. Ya tadi kadang di formulir kita kasih opsinya. Jadi kalau di opsi misalnya masih keberatan ya kita semampunya berapa lah. Tapi ada juga yang gratis. Gratis itu tadi dengan syarat yatim dan duafa. Ya kalau nggak anak yatim ya kali nggak fakir miskin atau duafa tadi. Itu kita gratiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dulu saya pesantren 6 tahun, pesantren di Jepara, pesantren Islam Al-Mutakin, Pondok Pesantren Islam Al-Mutakin di Jepara. Selama 6 tahun saya di sana dari 2004 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2009 saya lulus. 2009 itu saya juga karena wajib tugas, syarat untuk dapat ijazah itu tadi nanti harus tugas dulu setahun, mengabdi lah istilahnya, mengabdi setahun. Nah, alhamdulillah saya ngabdinya di pondok dulu selama setahun, 2009 sampai 2010 itu 1 tahun. Setelah ngabdi, ya tadi dulu kalau pikiran saya itu ya sudah pas ngabdi karena sudah enak, mungkin ya udah enak di pondok, dulu pikirannya ya udah di pondok aja dulu selamanya gitu lah. Belum kepikiran kuliah, belum kepikiran untuk apa sebenarnya. Tapi pas selesai tugas setahun itu kita bertiga sama temen itu dipanggil sama direktur kita, sama mudir pondok, ditawarilah tadi kuliah ataupun magang di peternakan. Terus kemudian pas ditawari itu ya saya ya harus izin dulu kan ke orang tua boleh apa enggak. Akhirnya habis ditawari itu kita pulang izin ke orang tua, ternyata belum boleh karena ya sekolah di pondok ilmu syar'i kan. Akhirnya pengennya ya kalau kuliah ya sama satu jurusan gitulah, agama juga gitu, bukan pertanian. Akhirnya bilang ke direktur belum diizin sama orang tua. Akhirnya mau nggak mau pas setelah nggak boleh itu ya mau lanjut di pondok sudah kadang nggak enak kan, karena nolak tawaran dari pihak pondok juga nggak enak mau lanjut di pondok. Akhirnya mau lanjut kuliah pun juga perkuliahan sudah pada tutup pendaftaran. Dari situ ya udah akhirnya ada temen yang ngajak itu yang tadinya daftar juga di Lipia itu nggak keterima, akhirnya daftar di Cibinong tadi Asia. Kemudian ya udah saya ikut deh karena kuliah gratis kan, ya udah bismillah ikut berangkat itu pertama kali merantau. Nah, pertama kali merantau selain di pondok ya, sebenarnya perantau biasanya kalau di pondok kan masih banyak yang mantau kan ustadz-ustadz. Kalau ini merantau udah di Jakarta juga nggak ada keluarga, nggak ada, ya udah berangkat bismillah ke Jakarta, ya tadi ke Bogor tadi selama 1 tahun. Tadi selama 1 tahun itu belum kepikiran juga nanti akan lanjut ke Libya, tapi karena udah selesai dari 1 tahun itu ya mau nggak mau lanjutnya ke Libya itu tadi. Dan selama masa-masa kuliah di Cibinong tadi 1 tahun tadi ya dulu sempat dagang jualan tahu bulat. Dulu zaman tahu bulat belum seviral sekarang kan. Ya kuliah selama setengah semesternya saya sambil jualan gorengan tahu bulat kalau di hari Sabtu dan Ahadnya. Ya tadi karena di Senin sampai Jumat kuliah, nah di hari Sabtu Ahadnya kalau Sabtu pagi mulai ngambil gerobak dari bosnya jualan tahu bulat biar nggak minta terus sama orang tua di rumah. Kalau yang kuliah kan masih minta kan sama orang tua kan bulanan buat beli pulsa, buat beli makan. Tapi ya paling tidak sedikit-sedikit pengen mulai mandiri lah, karena dari semenjak di pondok sampai ya tadi kuliah di Bogor karena masih minta orang tua, dan sudah merantau karena merantau ya pengennya ya udah pengen mandiri dan pengen ya lepas dari ya nggak minta sama orang tua lah, walaupun nggak banyak tapi masih tetap minta gitu kan. Kalau di Libya itu dulu jurusan syariah ambilnya, cuman sebelum masuk ke jurusan syariah itu ada I'dad Lugawi. I'dad Lugawi itu kayak persiapan bahasa selama 2 tahun ataupun 4 semester. Baru selama 4 semester tadi masuk ke kelas namanya takmili 1 tahun ataupun 2 semester. Baru masuk ke jurusan tadi, jurusan syariah selama 8 semester ataupun 4 tahun. Jadi total dulu selama di Libya 7 tahun kurang lebih. Jadi 8 tambah 4 tambah 2, 14 semester. Iya, kalau di Libya itu full beasiswa full. Jadi yang diterima itu ya buku gratis, kemudian ada asrama gratis, ada kemudian setiap bulan dikasih uang saku lah. Kadang nggak betah juga ada, kadang kalau udah nggak ngapa-ngapain, misalnya ingat keluarga, ingat bapak ibu gitu, kadang pengennya pulang aja lah gitu. Cuma kadang ya udahlah bismillah. Ya kita kan kalau di sini kan anak-anak ya, rata-rata anak-anak SD, SMP, ya ada sih SMA kadang. Ya tadi kalau zaman setelah lulus pondok itu belum ada basic pengen ngajar anak atau nggak ada. Karena dulu di pondok kan pas masa tugasan juga ngajarnya ya orang-orang udah SMP, SMA gitu kan. Nah ini pas sampai Bekasi sampai di sini nanginya anak-anak rata-rata anak-anak SD, apalagi kadang ya beda karakter kan, kadang beda kan orang-orang kota ya, orang-orang Bekasi sama orang-orang dulu di kampung di pondok dulu kan kaget mungkin merasa cuma ya awalnya juga kaget tadi, cuman ya lama kelamaan ya kita biasakan dan kita istilahnya ya harus mengupgrade ilmu, terus kemudian cari-cari bagaimana kita nanganin anak-anak dan sebagainya.
kalau dorongan kuat sih ada, karena kita punya landasan kan. Kalau dalam hadis itu disebutkan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Jadi barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka baginya pahala sebagaimana orang yang mengerjakan. Kalau kita ngajarin anak-anak sholat, terus kemudian dia ngerjakan sholat itu, pahalanya ngalir ke kita. Terus kemudian kita kalau di sini kan materinya Al-Quran ya, tahfidz. Kalau enggak kita memperbaiki bacaan mereka, ngajarin dari nol juga ada. Di hadis yang lain man 'allama ayatan min kitabillah kana lahu thawabuha ma tuliyat. Jadi barang siapa mengajarkan satu ayat dari Al-Quran tadi, selama yang diajarkan tadi dibaca, itu pahalanya ngalir ke kita. Maka nggak kebayangkan misalnya kita ngajarin anak-anak, satu anak misalkan, ngajarin Al-Fatihah saja kan, terus kemudian otomatis Al-Fatihah dibaca setiap hari, sehari 5 waktu, 17 kali minimal dibaca, itu pahalanya ngalir ke kita. Belum itu baru satu anak, belum 2 anak, 3 anak. Di sini mungkin puluhan anak atau bahkan ratusan anak yang kita ajarkan, yaitu mungkin salah satu penyemangat bagi kita, bagi teman-teman atau bagi saya pribadi, ya supaya lebih semangat untuk mendapatkan pahala-pahala tadi. Ya pas masuk ke sini itu saya masuk itu baru 2 tempat, di pusat sini sama di Duta Kranji itu. Kemudian berjalan waktu 2013 di izin Allah kemudian diamanai untuk memegang di sini, megang PT Al-Mumtaz ini yang Sabtu Ahad itu. Kemudian 2014-15 ya, 2015 di pertengahan kuliah tadi nikah, kemudian alhamdulillah dikasih jodoh ya. Sebelumnya mungkin biar tambah semangat mungkin ngajarnya 2015, tapi masih di pertengahan kuliah itu masih. Tapi emang udah biasa sih teman-teman di Libya itu di pertengahan kuliah mereka sudah nikah, itu udah biasa. 2015 itu nikah, kemudian di akhir 2015 kita buka cabang lagi, buka cabang di Galaxy namanya, di SDI Al-Ansor. Nah di situ akhir 2015, di awal 2015-nya langsung buka 2 cabang, semuanya di Bekasi sini, di alun-alun Bekasi, namanya SDI An-Najah, di samping masjid itu Masjid Raya Al-Barkah namanya. Kemudian di bulan yang sama 2016 jadi kita buka cabang lagi di Tambun Utara, namanya di Masjid Baitur. Dulu prosesnya ya mungkin kayak nggak mungkin ya, kayak misalkan kayak nggak disangka-sangka lah misalkan. Ya awalnya ya dulu masih 2 cabang itu, ada beberapa teman-teman, akhirnya dikumpulkan lah sama yayasan sini. Kemudian ditanya satu-satu, akhirnya yang ditunjuk ya saya, ya izin ya qadarullahnya saya yang ditunjuk. Ya udah kamu Zainal jadi ngurus sini. Ya namanya sini kan yayasan non profit dan juga yayasan masih nggak seformal yayasan yang lainnya. Ya setelah ditunjuk ya udah, karena belum ada background manajerial dan apa, ya kita belajar sendiri akhirnya. Ya belajar sendiri dari ya kita cari-carilah memimpin di sebuah lembaga, kemudian bagaimana mengatasi ini itu. Ya kita belajar sambil jalan sambil belajar. Ya intinya sih kalau dulu ya kita yang penting sama teman-teman itu, karena dulu kita semua perantau itu ya, kalau sebisa mungkin dibuat di PTQ ini keluarga yang kedua, semuanya nyaman dan enak gitu. Jadi nggak sekedar kita itu sebagai guru nggak sekedar berangkat kemudian datang ke tempat ngajar kemudian pulang, nggak, tapi ya datang ya kayak kita keluarga aja, datang nyapa teman-teman, nyapa anak-anak. Kemudian habis pulang, habis itu mikirin anak-anak tadi ada yang masalah nggak, gini gimana perkembangannya. Akhirnya dari situ ya banyak teman-teman yang lebih semangat dan lebih berkomitmen, dan ya mereka perantau semua. Ya kalau di Petuah ini kan kita ya tadi ya pesantren Sabtu Ahad kan, nginep di sini, jadi itu sudah nilai plus sendiri, karena banyak peminat orang tua itu ya tadi memasukkan ke pesantren kita itu minatnya ya tadi karena khawatir mereka di hari libur mereka di Sabtu Ahad itu mereka banyak ya di rumah malah banyak nonton TV, banyak main HP dan sebagainya, daripada mereka kayak gitu kan, akhirnya dimasukkan ke sekolah kita ada di Sabtu Ahad nginep di sini. Ya tadi kita dengan ada beberapa metode kita. Ada yang pertama itu mentoring ya tadi kita ngasih motivasi ke mereka.
ngasih materi tentang sirah, ada bagaimana para sahabat dulu, para ulama-ulama dulu mereka bersemangat untuk menghafal Quran, mereka menghafal Quran di usia dini gitu kan. Ya kita kasih cerita-cerita ataupun sirah-sirah zaman-zaman. Kemudian ada namanya tahsin dan tahfidz Quran. Ya tadi kita berikan materi perbaikan bacaan dan juga materi hafalan tadi secara sistematis dan juga menyenangkan lah, bagi anak-anak menyenangkan. Kemudian ada di situ ada kegiatan fun dan games. Jadi tidak hanya belajar terus kan, tapi ada juga materi ya tadi fun game-nya tadi. Jadi tidak hanya monoton belajar, tapi di situ kita ada bermainnya, tapi juga bukan hanya sekedar bermain, tapi juga ada nilai-nilai pendidikannya, nilai-nilai untuk bisa diambil bagaimana dari permainan tadi. Kemudian di situ ada nanti tafakur alam, bisa kita sebut safari tahfidz. Safari itu biasanya kita setahun sekali lah, satu kita jalan-jalan, misalkan ke Bogor nih, nginep di villa mana. Nanti di situ kita ya tadi ajak mereka untuk bertadabbur alam. Bukan hanya mentadaburi ayat-ayat kauliyahnya, tapi kita juga mentadabur ayat-ayat kauniyah juga. Kita pergi ke Bogor misalkan, kadang juga misalkan intinya bagaimana anak-anak itu di sini kita bikin mereka kangen sama sekolah kita. Jadi makanya dulu itu kalau kita nggak usah mulu-mulu lah targetnya. Makanya kita targetnya di sini tuh nggak mulu-mulu. 1 tahun hanya 1 juz. Yang penting mereka sampai target itu. Walaupun nggak semuanya sampai target karena backgroundnya masing-masing kan. Makanya kita adakan namanya wisuda tahfidz. Wisuda tahfidz itu buat motivasi mereka supaya 1 tahun itu nanti tahun depan bulan ini ada wisuda, yaudah kejar target. Sebelum bulan itu pokoknya harus ikut wisuda gitu. Nah, kita adakan wisuda tahfidz tadi. Ya kalau kita kan juga nginep ya, santrinya nginep kan Sabtu Ahad. Ya ada aja misalkan anak-anak, misalkan ada anak-anak masih kecil nih, mereka masih ngompol. Jadi sebelum tidur itu dari bapak ibunya titipin pampers, suruh makan, nanti sebelum tidur pakein Ustaz ya gitu. Kadang anak-anak malam-malam nih misalkan mereka takut mau kencing gitu kan, takut kan, bangunin dulu. Kak mau kencing kak malam-malam jam 1 bangunin dulu. Ya kita sharing-sharing sama teman-teman sih, sering karena kita setiap bulan kalau nggak setiap pekan itu kita kumpul sama teman-teman satu tim tempat ngajar itu, ya sharing. Misalkan mungkin ada yang lebih berpengalaman dan ada yang punya solusi, misalkan ada anak kayak gini gimana. Ya intinya kita dari dulu ya kita pecahkannya bareng-bareng, kumpul dulu, ada anak ini nih misalnya. Ya kita dulu backgroundnya juga background pondokan kan. Kalau anak-anak itu harus isinya tahu psikologi anak dan tahu bagaimana kalau anak ini marah bagaimana. Nggak semuanya harus dipukul gitu kan. Kalau dulu zaman kita di pondok pukul udah biasa kita kan. Kalau zaman anak sekarang kan pukul lapor orang tua kan. Ya banyak keutamaan baca Quran aja banyak ya, apalagi keutamaan belajar dan mengajar. Keutamaan baca saja itu Al-Quran, nanti kata Rasulullah iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Jadi bacalah Al-Quran, sesungguhnya nanti Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai penolong. Baca saja, belum menghafal ya. Baca saja itu nanti Al-Quran akan menjadi penolong kita di hari kiamat. Belum nanti keutamaan belajar dan mengajarkannya. Dalam hadis yang disebut khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Jadi sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Kalau kita menghafalkannya tadi, nanti di hari kiamat itu kedudukan kita sebagaimana yang kita hafal. Kata Rasul iqra' wartaqi warattil kama turattil fid dunya. Jadi bacalah kamu, kemudian setiap kali kita baca itu kita naik kedudukan kita. Kita baca Al-Fatihah ini udah naik, baca Al-Baqarah nih. Kalau cuman hafalannya cuma Al-Fatihah ya udah kedudukannya sampai situ doang. Tapi semakin banyak hafalan kita akan semakin tinggi kedudukan kita nanti di akhirat. Dan juga nanti di dalam hadis lain itu disebutkan juga yang menghafal Quran itu nanti juga akan mendapatkan mahkota nanti di surganya kelak. Orang tuanya pun juga akan mendapatkan mahkota di surga dan akan mendapatkan baju kebesaran, baju keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang tua bisa dapat itu? Ya karena anaknya tadi seorang penghafal Quran. Nanti para orang tua pada kaget. Duh, saya kok dapat baju keagungan? Saya kok dapat mahkotanya dari mana? Bertanya-tanya sama Allah ini. Oh, itu dulu anak-anakmu di dunia pada para penghafal Quran.
Makanya banyak orang-orang berbondong-bondong memasukkan anaknya untuk menghafal Quran karena mereka sudah tahu keutamaan, bagaimana keutamanya seorang penghafal Quran tadi. Kalau tips supaya hafal, yang penting ya, yang pertama pasti harus mengimani, harus iman dulu kan, harus percaya dulu bahwasanya ini itu Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, mukjizatnya Nabi Muhammad. Terus kedua ya harus sungguh-sungguh ya. Kalau kita sudah sungguh-sungguh, ya udah insya Allah Allah akan bantu kasih jalan mereka. Yang ketiga harus mau meninggalkan maksiat dan dosa. Karena al-ilmu nurun wa nurullahi la yahdi lil asy. Sesungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak akan bisa didapat oleh orang-orang yang bermaksiat. Jadi ya kalau orangnya ahli maksiat tapi kok pengen hafal Quran, ya kalau emang benar-benar mau menghafal dan pengen cepet hafal, ya paling tidak mau meninggalkan maksiat tadi. Jangan sampai paginya ngafal Quran satu halaman dapat, habis ngafal nanti maksiat, durhaka sama orang tua misalkan, atau makan harta haram atau yang lainnya, berbohong, mencuri sebagainya. Ya sorenya mungkin hilang hafalannya ya karena gara-gara maksiat. Contohnya Imam Syafi'i saja lah ya, tidak sengaja melihat betisnya wanita saja hafalannya hilang gitu kan. Makanya mungkin banyak orang-orang yang hafal Quran agak susah, atau yang mungkin salah satu tadi masih berbuat maksiat. Terus kemudian harus mau menambah ilmu, harus mau berusaha belajar terus. Jangan sampai merasa sudah bisa, oh saya udah hafal ini kok, sudah hafal 1 juz, ya udah. Oh saya sudah tahu ilmu ini, ya udahlah, nggak usah belajar lagi, nggak mau belajar. Ya harus mau belajar dan menambah ilmu. Dan yang terakhir harus istiqomah. Karena kata Rasul, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qala. Jadi sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah itu sedikit tapi terus menerus. Ya kita ngafalin 1 ayat setiap hari, tapi kita kerjakan terus menerus. Setiap hari kita hafalin 1 ayat. Setiap hari kita hafalin, kita baca 1 ayat. Daripada kita sehari ini baca atau hafal 10 juz, tapi besoknya libur. Tapi yang lebih dicintai sama Allah itu yang sedikit tapi continue terus menerus. Ya tadi harus yang pertama iman dulu, harus percaya dulu bahwa itu Al-Quran. Yang kedua sungguh-sungguh. Yang ketiga dan empat ya tadi meninggalkan maksiat dan mau menambah ilmu dan mau belajar terus. Yang terakhir ya istiqomah. Mungkin menghafal itu gampang, tapi yang susah itu menjaganya, murojaah hafalan itu. Misalnya kita hafal nih, ngafalin 1 juz mungkin seminggu bisa, tapi buat jaganya itu yang agak susah. Kalau cita-cita sih ya tadi pengen punya pesantren, ya pesantren yang ya istilahnya yang sudah formal lah, yang ada asrama mukim di situ, yang bisa menampung puluhan atau ratusan santri, dan punya rumah Quran di ya berbagai pelosok. Mungkin ada yang ya di pelosok-pelosok mungkin yang tidak terjangkau sama orang-orang, dan mungkin yang di situ kalangannya menengah ke bawah, dan mereka tidak ada yang nggape mereka, yang nggak ada yang ngajar mereka. Ya tadi pengennya ya nggak mulu-mulu sih, pengennya ya tetap pesantren ini tetap jalan, dan juga nanti suatu saat bisa berkembang dan bisa punya pesantren yang ya bisa menampung puluhan atau ratusan santri. Ya syukur-syukur santrinya semuanya gratis ya, tapi santri-santri yang penting komitmen dan semangat semuanya. Nanti bisa di Instagram juga ada banyak lengkap, PTQ Al-Mumtaz, sama ada yang rumah tahfidz ya RTQ Al-Mumtaz, atau yang RTQ yang satu RTQ Al-Mughni. Nanti di webnya juga ada, kalau di webnya buka saja RTQ Al-Mughni, nanti akan muncul di situ alamat, nanti ada nomornya. Tapi alhamdulillah, terima kasih banyak Halo Bos ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Halo Bos. Mudah-mudahan channelnya sukses, bermanfaat buat umat ya, untuk bangsa semuanya. Amin. Santri